selamat datang Pak Hanif. Siap. Pak Henry, sehat Pak Taufik, sehat. Mari Bapak, silakan lagi. Oke, Pak Henry sehat? Sehat Mas. Pak Taufik sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Hanif sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, Pak Henry, kelihatannya ceria tetapi kok agak mendung ya. Gimana terakhir coklit? Wah, Coklit. kami disetrap Mas. Oke. Jadi kami itu dari mulai pagi. Oke. Itu baru selesai tim saya itu kurang lebih sampai jam 6. Oke. Jam 6 sore itu di Hotel Ispak ya. Oke. Nah itu memang ya akhirnya memang cukup banyak mungkin temuan-temuan yang berupa data yang mungkin dari tim kami dalam menyiapkan masih ada kekurangan di situ. Tapi prinsipnya ya memang ya itu sampai jam 6 sore itu Mas kami sampai harus membenarkan data itu. Aman tapi BA sudah. BA sudah ditandatangani. Okay. Reseller lumayan banyak. Alhamdulillah Mas, sekarang sudah ada, ya? cukup banyak dan terus bertambah. Nah, beberapa memang lebih detail itu terkait dengan reseller kalau yang ada di coklit kemarin. Betul. Nah, sebenarnya ini reseller kita tahu semua mulainya dari PM 13 2019 itu salah satu yang membidani lahirnya PM 13 tahun 2019. Nah, Pak Taufik mungkin bisa ceritakan nih Pak sejarah bagaimana PM 13 tahun 2019 itu muncul Pak. Oke, baik Mas Yanis. Jadi begini, historicalnya waktu itu ada namanya ISP, waktu namanya RT Ruinet ya. Oke. RT Ruinet menjamur. Sisi lain itu adalah sesuatu yang membantu pemerintah dalam penetrasi internet ke masyarakat. Tapi di sisi lain kita harus tahu bahwa di Undang-Undang 36 subjek dari pengaturan itu adalah penyelenggara telekomunikasi. Betul. Salah satunya adalah ISP. Oke. Nah, bagaimana antara ISP dan reseller itu punya hubungan yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Ada beberapa waktu itu saya sebagai kabit regulasi di ABSI diajak sama Komdiki bagaimana kita merumuskan, mengkonstruksikan secara hukum hubungan antara ISP dengan RTR Winet. Ya. Waktu itu namanya baru reseller, masih RTR Winet. Maka ada namanya ISP ilegal dan seterusnya. Akhirnya kita ketemu bahwa ada hubungan yang harus diatur secara khusus ya. Secara hierarki perundangan itu di bawah undang-undang ada PP dan PM. Nah, di situ kita membuat rumusan tentang hubungan antara ISP dan reseller. Seperti itulah. Singkatnya ya. Siap. Ya, mungkin teman-teman L-Dreamer yang saat ini menyaksikan saya agak lupa karena memperkenalkan narasumber kita. Karena saking semangatnya nih kita mengulas itu kan. Dari tadi Pak Taufik M. Heriawan, beliau salah satu pemrakarsa lahirnya PM 13 2019 waktu jadi Kabit Regulasi Advokasi ABSI ya. Terus dari ujung tadi Pak Henry sebagai salah satu ISP ya Pak. Bisa disebutkan Pak? PT Jaringan Lintas Utara. Jatara. Kalau yang teman-teman L-Dreamer mungkin tidak asing lagi dengan Pak Hanif Purnomo selaku bapak nih dari banyak reseller gitu kan. Bapak Asu. Godfather lah gitu. Dari banyak teman-teman hanya reseller tapi ISP betul Pak Hanif ya. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak gitu, santai saja, monggo sambil bisa dinikmati kopinya. Nanti juga Pak Hanif bisa memberikan insight-insight yang lain, Pak Henry, Pak Taufik gitu, kita lebih akan elaborasi terkait dengan peraturan gitu. Oke, Pak Hanif, ini kan medio Mei atau Juni kemarin
akhirnya banyak ada penertiban dari Komdigi. Ya, silaturahmi dari Komdigi. Ya, silaturahmi. Mungkin Pak Hanif lebih bahasanya lebih halus, silaturahmi. Nah, kita tahu Pak Hanif 2019 PM-nya sudah ada, tapi per dirjennya baru muncul 2021. Ya. Gitu. Apakah ini dirasa satu telat atau tidak? Tetapi penegakan ini mulai dilakukan lagi tahun 2026. Pak Hanif bisa menanggapi ini bagaimana Pak? Ya, jadi memang ini fenomena yang sebenarnya kita tunggu ya, sudah lama. Kalau saya sendiri dari salah satu ISP dari LDP Alitas Data Prima memang bermain di dunia reseller, kalau dulu namanya subnet ya, subnet reseller atau apapun itu ya kurang lebih dari tahun 2015. Waktu itu kita untuk mencoba untuk pengembangan area wilayah yang saat itu LDP belum bisa menyentuh ya, sehingga kita bermainnya ya masih ranah abu-abu karena nggak ada aturan gitu ya. Ada yang bikin kantor cabang, ada yang bikin POP dan lain sebagainya, apapun itulah penyebutannya. Ini alhamdulillah akhirnya ada payung hukumnya ya, yang diinisiasi dari teman-teman APJI, dan alhamdulillah ternyata ini mulai konco dewi dari Pak Taufik gitu ya. Saya kenal beliau sudah sangat lama, dari tahun 2002 semenjak masih ISP MPPS-an, KBPS maaf. KBPS. Ya, saya kenal Pak Hendy juga dulu dari vendornya salah satu ISP saat itu dari Indo Access, itu juga sudah pemain lama. 2001 ya Pak? 2001 di Patimura. Patimura. Sekarang bermain ISP juga Pak. Iya, akhirnya. Nah, keluarnya peraturan itu sebenarnya memang memperjelas ekosistem bisnis ini, terutama di layanan jual kembali layanan telekomunikasi. Cuman memang pemahaman atau petafsiran dari peraturan ini minim sekali dilakukan sosialisasi ya dari pihak Kominfo waktu itu, kalau saat ini udah Komdigi. Momentum yang kita tunggu-tunggu ya akhirnya datang gitu ya di tahun 2026 lah tepatnya, 2026 ini. Dan alhamdulillah LDP ini kan memang jadi salah satu yang kemarin kesampel di mungkin batch awal lah ya. Betul. Dan ternyata banyak sekali tim Komdigi itu yang datang gitu kan. Untung kantornya juga muat. Mungkin kalau ini Bu Mini menyaksikan ya sambil senyum-senyum kayak ini. Tapi bagi kami sangat menyambut positif ya, karena usaha-usaha yang kita lakukan dari sisi LDP tentunya, bahkan kita bikin komunitas gitu ya, komunitas yang kita kumpulkan dari sebuah event-event besar tahunan yang kita lakukan, agar supaya mereka, arep ngomongi mereka itu kan harus mengenalkan dulu, merangkul, kemudian membuat bahasa-bahasa yang persuasif, barulah kita lakukan proses penataan. Sehingga kalau teman-teman tadi disapa ada L-Dreamer, ya L-Dreamer ini sebenarnya ya komunitas-komunitas yang ada di LDP Group gitu. Nah, pun demikian dari penertiban kemarin tentunya juga masih menyisakan banyak sekali catatan-catatan penting gitu ya, yang mesti harus kita perbaiki dari sisi internal, di sisi operation tentunya, yang ternyata memang semakin terbuka gitu. Tapi ini adalah langkah, menurut kami adalah langkah yang baik untuk ditempuh dari Komdigi, agar industri ini bisa lebih fairness lah bermain di sisi market. Ya, mungkin prolognya seperti itu. Nanti yang lain-lain, karena saya rasa kalau yang seperti ini teman-teman kurang greget. Ya. Gitu. Komdigi jadi ngapo. Ya. Nah sebenarnya ini Pak, kami itu sebenarnya mau menanyakan juga gitu. Nah mungkin ini Pak Taufik, Pak Hanif juga nanti bisa nyambung juga, termasuk Pak Henry. Jadi yang dirasakan oleh teman-teman ISP gitu. Ini saya minum ya. Oh silakan Pak. Kopi Pak, silakan. Ya, itu juga boleh. Dari teman-teman ISP, bahkan dari teman-teman RT RW Net atau reseller gitu. Nah, dari reseller seolah-olah bingung Pak. Bingungnya gini, kita tahu bahwasannya hampir semua daerah-daerah terpencil yang dulunya itu belum masuk internet. Nah, mereka itu sebenarnya
pejuang-pejuang WiFi yang bisa menghadirkan internet sampai ke masyarakat dengan harga yang terjangkau. Nah, Komdiki hadir dengan melakukan penegakan peraturan. Nah, gimana nih Pak Taufik? Jadi ini sebetulnya secara konseptual ini kan ekosistem bisnis semata menurut saya ya. Tapi memang ini terkait dengan internet ya. Sebetulnya semua dapat ya. Dalam arti gini, masyarakat dapat coverage, dapat internet akses, pemerintah dapat coverage, internet, kemudian PNBP, pendapatan negara bukan pajak, kemudian juga digital istilahnya digital economy activity. Jadi sebenarnya di desa-desa yang disebutkan tadi kan tumbuh aktivitas digital ya, baik itu yang online, commerce dan seterusnya lah. Sisi lain partner itu dapat margin. Ya. ISP dapat apa? ISP dapat infrastruktur fee sama internet fee juga dari situ. Semuanya tumbuh di situ. Nah, bagaimana yang sudah baik ini? Menurut saya ini baik ya. Saya selalu melihat reseller itu adalah entity yang sangat realistis dan logis ya. Jadi mereka cukup peka menghitung biaya-biaya yang ada gitu kan. Bagaimana biaya ini bisa diterima secara psikologis dan bisa diterima secara kemampuan bayar dari masyarakat. Mereka cukup tahu lah. Mungkin kita ataupun ya teman-teman di Jakarta termasuk regulator, saya pikir juga tidak pernah tahu kondisi di lapangan. Ya, sebetulnya negara itu harus hadir di situ. Nah, peranan ini dilakukan sama ISP sama reseller, ya kan. Nah, sebetulnya gini, kita mengharmonisasikan ini semua, gitu kan. Jadi tidak boleh antar community ini pemain ini ya, anggap entitas ini baik pemerintah, ISP sama ini egois ya. Bisa diubah. Semuanya bisa dihitung sebetulnya. Nah, apa yang ke depan seperti apa? Tantangannya banyak sebetulnya. Kita ngelihat kemarin saya ngobrol sama Pak Hanif dan teman-teman Pak Henry juga bahwa apakah memungkinkan nih pemain reseller itu untuk berinvestasi. Ini cukup menarik. Investasi ini cukup menarik. Memang Pak. Ya. Betul. Yang tadi ngomong infrastruktur tuh menarik. Keterkaitan PP52 sebetulnya poin ini isunya siapa ownership ya, siapa yang bertanggung jawab. Sebetulnya di situ. Yang bertanggung jawab itu yang punya izin ya, termasuk provisioning, istilah-istilah teknisnya itu NOC-nya, NMS-nya dan seterusnya itu menjadi tanggung jawab ISP. Nah, sebetulnya ini layaknya ketika sebuah institusi bisnis itu mendapatkan kredit atau capital dari pihak luar. Kebetulan capitalnya ini dari reseller, gitu loh. Nah, bagaimana mengaturnya ini? Memang secara eksplisit saya ngobrol dengan Pak Yanis ada beberapa yang secara tertulis memang tidak diperbolehkan. Tetapi ini kan sesuatu yang bisa diubah. Ini bukan kitab suci gitu loh. Ya. Ini kenapa saya ini menjadi menarik? Artinya reseller mendapat pengembalian dari investasi gitu kan. Mereka kan punya duit, pengen bisnis juga kan. Ketika menggelar kan pengennya dapat fee kan, dapat pengembalian dari investasi. Nah, gimana ini atur? Jadi menurut saya ini isu yang sangat menarik ya. Sebetulnya multitafsir tadi masalahnya. Oh iya, makanya yang multitafsir gimana sebetulnya menurut saya sebentar Pak Yanis. Ini diselesaikan gitu loh. Ini bukan menjadi enemy gitu loh. Ya kan? Coba nanti semua melihat ini sisi positifnya gitu. Betul. Ya, nah, seperti itu Pak. Ini Pak Hanif. Jadi menurut Pak Hanif nih, jadi PP 52 tahun 2000 sudah cabut ya, jadi junto PP 46 2021 Pak. Itu kan udah diubah itu kan. Nah, faktanya Pak Hanif, teman-teman reseller itu saat ini kan sudah melakukan gelaran semua, itu faktanya gitu. Nah, beberapa kali dari Komdiki melakukan sosialisasi gitu, akhirnya ini akan jadi masalah Pak. Nah, faktanya kalau nggak masalah Komdiki nggak turun. Nah,
Faktanya teman-teman lakukan gelaran Pak, ISP kalau di beberapa sosialisasi yang boleh melakukan gelaran harus penyelenggara jaringan telekomunikasi. Oke, kita setuju itu Pak. Ya. Nah, bagaimana Pak ini keadaan saat ini diminta ISP untuk melakukan gelaran semua. Nah, ini gimana Pak sebagai pengelola ISP juga? Nah ini memang yang sangat menarik dan memang sangat terbatas forum-forum komunikasi dari Komdigi, entah mungkin saya yang tidak update atau seperti apa, karena juga udah lama juga nggak ke Jakarta gitu ya. Nah itu pemahaman di sisi lapangan ya akhirnya saya coba bicara dari sisi realitas ya, fakta di lapangan. Saya sendiri melihat, kami sendiri melihat bahwa keluarnya PM itu kan pasti ada alasannya. Mungkin pada saat itu dengan kebijakan pemerintah untuk pendistribusian internet secara cepat gitu ya di 3T, kemudian harga yang terjangkau, keluarlah itu PM. Nah, fakta yang kami alami sendiri dari sisi LDP mungkin Jatra kayaknya juga 11-12 lah ya. Hampir sama lah. Hampir sama. Yang di kami pasti akan melakukan proses penetrasi infrastruktur itu di area-area yang memang tidak jauh dari area yang kita punya saat ini gitu ya. Ya kembali lagi masalah modal. Gitu ya. Nah ini ada keanehan ini sebenarnya. Ya jadi banyak sekali di waktu-waktu terakhir ini Komdigi turun ke lapangan, kemudian memberikan satu edukasi tentang permennya, PM-nya, kemudian perdesain bla 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 kaitannya dengan itu. Nah menariknya gini, ada satu ASP yang satu reseller atau pelaksana jual kembali itu yang sebenarnya itu adalah menyuarakan dari beberapa reseller itu bilang gini, tuh gimana nih ya ada internet sekarang murah nih 100.000 100 Mbps dan sebagainya. Nah mungkin entah ya apalagi kami ya dari sisi ISP bagaimana memahami tafsir aturan tersebut. Dari Komdigi sendiri kami melihat, terutama saya mengikuti itu ya, agak sedikit bingung juga dalam menjawab gitu ya. Perspektifnya adalah perspektif siapa yang dihadirkan di situ. Gitu ya. Nah, kemarin ada yang tanya nih, kebetulan eventnya di Jogja itu ya. Ada yang tanya yang tadi saya sebutkan itu. Ya udah dong, ISP-nya yang suruh gelar gitu kan. Nah, dalam hati nih saya karena itu forum yang formal jadi saya juga enggak ya nantilah siapa tahu makan siang ketemu sama perwakilannya gitu ya. Nah faktanya adalah kalau ISP itu punya modal kayaknya ngapain kita cari reseller gitu. Nah itu Pak. Itu ya. Nah kemudian ya udah ya yang namanya event dan sebagainya intinya itu kan kita mengedukasi dan Komdigi itu saya senang bahwa tupoksinya juga salah satunya mengawal regulator yang outputnya juga bagaimana komitmen untuk PNPB itu tetap dilaksanakan. Nah kemudian nih ada event lagi Delalah itu LDP waktu itu di audit lah bahasanya seperti itu ya bukan di audit di silaturahmi gitu ya. Nah, sudah sejauh mana sih LDP mengimplementasikan peraturan tersebut di resellernya gitu ya. Ya jelas belum semuanya, belum 100%, bahkan 50% aja belum ada gitu. Kenapa saya bicara seperti ini? Saya dapat BA-nya gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi menarik gitu ya. Menariknya gini. Kami mencermati dari sisi pemahaman dari aturan tersebut atas PIC yang memang saat itu onsite. Nah, akhirnya bingung nih. Waktu itu ada beberapa ISP ke sampling, kemudian ada tindak lanjut gitu ya. Dan waktu itu juga dihadirkan juga dari Pak Vale ya. Itu Pak Vale itu dari kalau tidak salah Uji Layak Operasi Ulo ya. Nah, itu memang based on aturan gitu ya bahwa ya memang reseller tidak boleh melakukan proses pembangunan infrastruktur operasional gitu. Nah, akhirnya apa? Market di reseller ini jadi gundah. Gitu ya. Jadi bingung ini. Akhirnya mencari ISP mana yang baik untuk menjadi gateway mereka. Nah, ini fenomena ini yang membuat akhirnya ya industri ini memang harus dibangunkan dari aturan-aturan yang mungkin tafsirnya yang macam-macam tadi gitu kan. Nah, agar juga tidak terjadi tebang pilih gitu tentunya di situ. Nah kita tunggu-tunggu akhirnya LDP pun mencoba untuk melakukan proses revisi dari hasil audit tersebut. Iya mensolusikan gitu ya. Kalau kami harus mengakuisisi
semua infrastruktur yang ada. Bukan nggak bisa, tapi mustahil. Ya. Gitu ya. Resellernya udah sebanyak itu, kemudian misalnya nih reseller itu kaya-kaya loh. Kaya-kaya. Mereka itu Selain itu mungkin standar dalam penggelaran Iya, jaringan mungkin betul. tidak satu standar. Akhirnya kita berpikir loh, kalau kita langsung akuisisi kita dapat uangnya dari mana? Bagaimana nanti proyeksi dari fiskal dari perusahaan juga SPT dan sebagainya. Akhirnya kita mencoba, ya ketemu, konstruksinya ketemu gitu. Nah, delala di Jawa Timur itu ada event yang diprakarsai oleh teman-teman di ABJI, ABJI Jawa Timur waktu itu, dan kembali lagi dari Komdiki hadir gitu kan. Saya lupa itu ya, tapi ada di YouTube channelnya ABJI kalau nggak salah. Nanti itu, bisa kita bisa lihat gitu ya. Penjelasan dari Komdiki sudah sedikit melunak. Gitu ya. Sudah ada tafsir yang lain. Sudah ada tafsir yang lain. Sudah ada tafsir yang jadi lain. bukan masalah inkonsistensi gitu, tetapi ini menarik. Artinya Komdiki itu sebenarnya juga tidak hanya menganggap reseller ini ada, tapi sebenarnya ini juga objek buat mereka bagaimana ini ditetapkan dan PNBP-nya juga naik gitu. Akhirnya apa? Infrastruktur itu kalau ini ya saya mentafsirkan dari statement yang disampaikan dari Komdiki waktu itu di Jawa Timur, itu tidak harus kok dibangun oleh ASP. Ya, jadi reseller ini punya modal berada dalam satu wilayah dibangun, gitu kan? Tentunya juga ada perjanjian kerjasamanya, gitu kan. Nah, kemudian menyediakan perangkat aktif itu disediakan, tetapi tidak bisa dioperasionalkan, gitu. Nah, di saat mengoperasionalkan, disitulah butuh melekat izin di dalamnya. Nah, akhirnya saya berkesimpulan, entah benar atau salah, ini kan perspektif ya. Oh, mungkin gitu ya, dari Komdiki sendiri juga pertama tadi melihat industri ini tumbuh. Buktinya apa? NIB-nya juga naik terus, ASP, data ABJI mungkin sudah 1.500 dan sebagainya. Nah, kemudian mereka juga sudah melihat bahkan ada loh ASP itu yang mungkin tidak punya direct customer, adanya reseller. Nah, mereka ini ingin membuat industri ini tuh bisa long term, bisa tumbuh, gitu ya. Nah, sehingga jadi lebih enak nih ruang bermainnya. Nah, cuman masalahnya adalah kita ini mestinya harus membuatkan satu metode atau mungkin bisnis proses dari ASP ini yang mungkin kita nek wong biyen gawe makalah di bijek di ini gimana betul atau tidak dan sebagainya gitu kan. Nah, sementara itu jadi teman-teman ya menariknya gini. Tak kira dulu LDP itu setelah diperiksa, di ini dan sebagainya, reseller itu udah hilang kabeh. Alhamdulillah banyak tamu yang datang, matur nuwun gitu ya. Nah, tetapi ini tidak untuk mengecilkan peran yang lain, tetapi memang kita harus kembali bahwa aturan ini melekatnya ke ASP. Sedangkan reseller itu punishment-nya kok simple kok. Putus kerjasama selesai, gitu ya. ASP reseller, oh kalau pindah ke sini sebenarnya Komdiki itu menjawab sebuah pertanyaan yang menurut saya adalah membuat itu landai gitu loh. Ya apa yang apakah tidak boleh pindah kanan kiri? Kalau pindah jauh lebih baik gitu. Saya bicara dari POV ASP nih. Gitu. Nah, menariknya nanti kalau kita bicara di PNBP sebenarnya. Nah, nanti di bagian belakang Pak. Jadi ini kalau kita lihat kita simak ya sebenarnya ada dua masalah utama sebenarnya waktu adanya penertiban ini. Satu masalah infrastruktur, yang kedua masalah PNBP tadi. Nah, ini Pak Henry, di Jatara sendiri apakah ada kena dampak Pak terhadap penertiban ini? Artinya dampak positifnya teman-teman reseller juga akan mengikuti, dan mungkin dampak negatifnya ada yang pergi nih karena tidak semua reseller itu siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan PM-nya. Ya, baik Mas Yanis. Jadi mungkin sebagai pendahuluan saya agak menarik tadi yang disampaikan Pak Taufik dan Pak Hanif ya. Jadi ada joke ini untuk pengusaha ya UKM seperti kami lah ya Pak. Itu ketika negara hadir, itu waktunya kita deg-degan.
Ini Nah menyinggung itu yang, negara nih. tapi bukan berarti itu. Tapi kemudian kreativitasnya kan muncul Pak. kreativitas muncul ya kan, muncul. kreativitas dalam ya mengolah data ya Pak ya. Iya. Nah itu yang akhirnya muncul kan seperti itu. Iya. Tapi ya buat kami memang seperti itu. Tapi itu hanya sekedar joke, Pak. Iya. Hanya sekedar joke, dan pada prinsipnya saya mungkin dengan ISP yang lain itu bukan kami tidak mau comply dengan semua regulasi yang sudah ditetapkan oleh Komdigi. Tapi dalam bisnis kita ini, bisnis ISP ini, memang tadi yang disampaikan Pak Hanif sama. Ketika kita saklek dalam menerapkan ini ke rekan-rekan reseller, saat ini sangat dimudahkan untuk reseller itu kemudian mencelok ke kanan dan mencelok ke kiri. Itu yang kami takutkan. Sehingga kami sangat berhati-hati sekali dalam menerapkan kebijakan ini kepada rekan-rekan reseller tentunya. Nah, tapi dari dampak penertiban itu, alhamdulillah reseller kami belum berkurang, Mas Yonis ya. Tapi bertambah nggak Pak? Ada tambahan Pak. Ada tambahan. Ada tambahan Pak. Kalau nggak tambah ya paling nggak upgrade gitu loh Pak. Ya, artinya mungkin kuncinya law enforcement ya Pak. Iya, Kalau ini betul. dari Komdigi benar-benar melakukan penertiban dan seterusnya, saya kira nanti tidak akan ada ISP yang tanda petik yang bermain. Nah, oke, teman-teman L-Dreamer bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Pertanyaan bisa di komen di TikTok ya. Silakan nanti pertanyaan yang sekiranya bagus nih nanti akan dijawab oleh narasumber. Oke, menarik PNBP tadi Pak Hanif. Nah, ini kayaknya negara atau mungkin saat ini pemerintah ya itu gencar-gencarnya menarik baik itu pajak, pendapatan negara baik itu dari pajak maupun dari pendapatan negara bukan pajak. Nah, ini saya kira hampir di semua sektor usaha ya Pak ya, termasuk juga di usaha telco ini. Nah, gimana nih Pak Hanif? Ya, jadi memang kembali lagi bahwa selain dari Komdigi melaksanakan tugasnya dalam menata kelola industri ini, ya outputnya adalah nilai prestasinya ya dari berapa PNBP yang bisa terserap gitu ya. Penerimaan negara bukan pajak. Nah, nah ini mungkin ya Pak Yani sendiri, mungkin Pak Henry pernah, saya yang sering ngomong ke teman-teman Komdigi itu ya, apakah mungkin gitu kan, kita ini sebenarnya ingin membantu dari Komdigi juga untuk fairness lah ya, membantu kami untuk bisa fairness di market gitu. Apakah mungkin toh data PNBP ini itu di open menjadi data konsumsi publik gitu Pak? Nah mungkin Pak Taufik ini yang tahu ya. Karena apa? Di market memang kita ekosistem ini punya organisasi komunitas ABJI. Tetapi faktanya ya di market ya kita kompetisi Pak. Betul. Gitu ya. Nah, saya rasa pemain di market ini, kita yang berkompetisi itu jauh lebih tahu skalabilitas perusahaan kompetitornya gitu ya. Mungkin dibanding dengan Komdigi gitu. Nah, dengan adanya data open lah ya. Berapa sih sebenarnya si A, si B itu PNBP-nya gitu. Kalau misalnya nggak open ya bolehlah dibuatin dashboard atau apa gitu ya, kita bisa login gitu kan. Ya, artinya ya kan, kadang isem-mesem gitu loh, mau segitu dan sebagainya. Jadi ini kan jadi obrolan menarik gitu loh. Akhirnya jadi tidak perlu repot-repot Komdigi yang jadi pengawas. Akhirnya ISP itu menjadi polisi bagi ISP yang lain Pak Taufik. Nah, tapi bukan hanya itu Pak Yani. Jadi kita gitu ya, menurut saya nih ya, teman-teman dari reseller itu tuh sudah banyak loh. Reseller itu lebih besar dari ISP itu ada. Banyak. Dan ISP yang kesetel reseller itu juga nggak sedikit. Sebagian besar rata-rata yang dikeluhkan waktu ini kebetulan saya bidang regulasi advokasi Pak, itu juga sama gitu. Rata-rata nih teman-teman reseller yang mengatur ISP-nya. Nah itu hampir sama. Nah, gitu. saya cuma ingin melihat dari sisi trust ya, kepercayaan dari reseller. Ya kalau ISP yang saya ikuti dan dia bisa melihat skalabilitas perusahaan tersebut, oh ternyata BAB-nya tinggi nih, ya berarti memang yang saya bayarkan dibayarkan. Nah ini fakta loh di lapangan, gitu kan. Sebenarnya bisa jadi resellernya udah submit, tapi ISP-nya yang nun sewu mungkin mengolah, dan seperti itu. Nah sehingga ini meningkatkan nilai transparansi, kepercayaan dari reseller kita terhadap ISP-nya gitu.
Nah itu pernah saya sampaikan waktu itu ke ke Kondiki, bahkan ke Pak Dirjen ya waktu itu, apakah dimungkinkan gitu ya. Nah ini mungkin dari Pak Taufik ini yang mungkin dulu pada masanya pernah bisa berkomunikasi direct dengan kementerian, apakah data atau PHPUSU ini, Boleh PNPB ini itu boleh dibuka. diakses dari ya minimal dari penyedia lah. Ya. Nah, kalau waktu Penyedia itu ISP. Dari SP. Pak Dirjen jawabnya apa Pak? Boleh nggak Pak? Waktu itu Enggak, masih mencari bukan cantolan enggak boleh, ininya. bukan enggak juga mungkin Iya. karena beliau dari juga perwakilan dari pemerintah ya, kementerian juga Berhati-hati. berhati-hati. Masih Dalam normatif. menjawab. Iya masih normatif juga. Gitu. Nah ini yang mungkin sepele, tetapi itu membangun kepercayaan di industri ini sebenarnya. Iya, iya, benar. Aku bayar ke ini Pak official ya, saya bayar ke yo nek ning ISP ini orang Dibayarkan. Kita harus tahu disiplin bisnisnya reseller itu macam-macam Pak. Ono sing dulu nyambi, ono sing mungkin dulu apa seperti apa, sehingga mereka dari konsep pemahaman bisnis yang berbeda-beda. Iya. Gitu. Pak Taufik. Atau Pak Taufik bisa ini Pak. Boleh enggak sih sebenarnya dibuka Boleh nggak data sih ini? gitu Pak? Saya nggak begitu tahu persis ya. Oke. Coba ini ada dua undang-undang ya. Pertama Ya. undang-undang PNBP, Pendapatan Ya. Negara Pajak, yang itu memang mengatur subjek dan Besar, objek ya. dari besarannya itu. Tapi sih kan ada namanya KIP itu informasi Public. keterbukaan informasi publik. Iya. Termasuk PDP Pak. Nah, iya, bukan. Sebetulnya apakah itu suatu informasi yang dikecualikan atau enggak? Karena Ya. setahu saya PNBP itu masuknya kan di Kementerian Keuangan ya. Ya. Ya, bendaharanya kan gitu kan. CQ ke Komdikit dan ke Kementerian Keuangan. Tapi saya melihat sisi yang tujuannya dari mau diekspos tadi itu kan menarik. Itu. Ya. Jadi sebetulnya ini satu keinginan yang mungkin saya boleh saja jujur gitu. Artinya Ya. gini, ini market sudah mulai kompetisi ini, persaingan usaha kan, intinya kan situ kan. Sebetulnya di undang-undang persaingan usaha yang sehat saya lupa nama undang-undang. Nah, KPPU Pak. ya Ya. itu gini. Di zaman saya menjadi, karena disangkutkan dengan zaman saya, zaman saya sebagai kabit regulasi, itu pernah ada namanya undang-undang, rencana peraturan menteri tata cara penetapan tarif telekomunikasi. Ya, di situ ada internet, ada seluler dan seterusnya lah. Nah, sebetulnya konsep waktu itu terpecah ya. Jadi gini. Ada beberapa pelaku bisnis ingin harga itu dibuat harga atas harga bawah. Kemudian itu di counter sama lembaga-lembaga konsumen ya. Kenapa? Karena itu nanti tidak ada efisiensi ya. Kemudian yang kedua bahwa internet itu bukan suatu menyangkut hajat hidup orang banyak. Waktu itu terus ya waktu itu ya saya waktu itu kemudian tidak ada resiko jiwa ya beda dengan transportasi kemudian ada lagi yang penting gini justru sama tadi kan ingin pelaku bisa sesama bisnis bisa melakukan cross check terhadap pelaku bisnis yang lain. Nah, sebetulnya waktu itu sudah ada wacana ISP atau itu bisa melaporkan ISP yang lain ketika harganya sangat tidak masuk aja. Yeah. Nah, caranya gimana nih? Caranya harus membuktikan yang dituduh bahasa hukumnya yang diduga itu harus bisa memberikan cost of structure ya, Struktur harga ya. Struktur harga. Apakah harga yang diberikan itu bakar-bakar atau below of the cost gitu atau mau predatory pricing, yang penting saya misalnya nih Jatara mati dulu nih ya, setelah mati saya masuk gitu. Yang penting enggak apa-apa, saya punya duit kok ini kan. Saya bunuh dulu seperti itu gitu kan. Nah, justru itu yang mungkin perlu dibuka lagi Pak Hanif dan Pak Indra. Jadi bagaimana kompetisi yang fair itu yang perlu diberikan. Ya, saya tahu Pak Hanif ini sebenarnya ngapain juga tahu ini. Yang penting hanya lihat sizingnya itu kan. Ya. Arahnya ke situ. Ya, mungkin itu ya.
Ya, salah satunya reseller juga butuh itu, Pak. Betul, Itu, betul, untuk betul. trust dia terhadap mungkin ASP-nya. Ya karena ada gitu kutipan ya, ada Betul. potongan. Iya. Ya itu mungkin yang jelas itu termasuk kalau dari Undang-Undang KIP itu termasuk informasi yang dikecualikan nggak gitu kan. Ya. Nah itu mungkin kalau itu yang menjawab mungkin ini juga Pak apa keterkaitan kayak SPT tahunan itu kan sebenarnya masuk data pribadi akhirnya gitu. Nah tetapi saya kira yang dilihat itu bukan masalah kita membuka data pribadi tapi kembali lagi ke tujuan bahwasanya apa keterbukaan, transparansi dan seterusnya sehingga tujuan lebih baiknya itu yang akan didapat sebenarnya. Tapi menurut Pak Taufik sendiri Iya. ya, menurut Pak Taufik sendiri yang saat ini juga sebenarnya masih member atau anggota ABSI sendiri, gitu ya. Sama-sama Adalah anggota. Nggak main reseller. Iya. Main reseller gagal. Iris ya Pak ya. Belum beruntung. Belum beruntung. Oke. Nah itu sebenarnya ABSI ini Pak ya, itu bisa enggak sih memfasilitasi untuk suara-suara seperti ini, ya kan yang dekat dengan mungkin kementerian atau apa itu kan pasti dari. Justru salah satu tujuan ABSI didirikan itu kan mediasi ya, Iya. membuat ekosistem industri internet itu bisa kompetitif, Iya. bisa sehat, dan bisa berkesinambungan. Iya. Ya, itu. Sebetulnya gini, ini karena saya mantan ya, Iya. jadi saya bukan pengurus ya. Tapi saya, masih ada kemanfaatkan ABSI-nya saya atau Pak? disclaimer ya. Masih didengar. Saya Masih yang- didengar. kita ini sesama anggota dan kan nggak ada salahnya mengingatkan ya. Iya. Mengingatkan. Sebetulnya yang ditunggu anggota itu ya kemarin Komdigi sudah mengeluarkan cetak biru, ya kan? Nah Yo, menarik ini bilang cetak itu. biru. Betul, sudah. Oke. Ini sebelum masuk ke substansi Oke, ya, oke. sebelum masuk ke substansi. Pro kontra ini nanti. Nah, ABSI seharusnya membuat cetak biru versi mereka, Ya. yang itu dari bottom up gitu loh. Ya. Ya, dari teman-teman yang ini keluh kesah, ini dia pasti maunya ke depan gitu kan. Ya macam-macam lah. Ya. Itu yang diolah. Sebetulnya kan, ya saya tahu anggaran ABSI itu besar. Sebetulnya membuat satu task force, Pokja, Iya. even mungkin menggunakan tenaga-tenaga akademis atau profesional untuk membuat satu kajian, Ya. itu sangat dimungkinkan. Oke. Jadi ketika ada cetak birunya Komdigi itu bukan reaktif terhadap ini, tapi Iya. sudah punya versi dia gitu loh. Ini versi-versi yang natural, yang origin gitu, yang dari benar-benar komunitinya ABSI. Iya. ABSI hari ini punya anggota berapa? Hampir 1.500 1.500 sekian. Ya. Nah, itu artinya gapnya kan besar antara yang 5 besar ya, 3 Ya. besar itu dengan yang 2 kan. Ya. Itu bisnis prosesnya beda. Itu cara menghitung financial cost-nya dan seterusnya beda. Berbeda. Nah, disitulah peran ABSI harusnya membuat itu. Ya. Cetak biru versinya ABSI. Menarik cetak biru ini Pak. Jadi kebetulan saya masuk di bidang regulasi advokasi itu kan ada satu grup nasional. Ya. Waktu itu memang cetak biru dimunculkan dari Komdigi Pak. Dimunculkan ABSI diminta menanggapi. Di antara anggota itu juga sama Pak. Pro kontra. Pro kontra Ya. gitu kan. Pro kontra terkait dengan cetak biru. Nah, menarik nih kembali kita bahas cetak biru. Nah, sebenarnya nih dari Pak Hanif sendiri melihat cetak biru yang kemarin sempat beredar dan informasinya kok katanya mau dicabut digantikan yang baru dan seterusnya, cetak biru yang beredar itu Pak. Itu setuju atau bagaimana Pak menanggapi? Saya mungkin tidak terlalu detail ya Iya. untuk baca cetak birunya, tetapi saya melihat dari beberapa informasi kemudian peran dari Komdigi Iya. yang ini kan tiba-tiba ini. Iya. Nah beruntun gitu loh, dari reseller turun, cetak Iya. biru turun dan sebagainya. Barengan. Barengan, Momentumnya. momentumnya itu barengan gitu. Nah sedangkan menata industri ini tuh ya dengan masalah-masalah seperti ini tuh juga nggak bisa cepat gitu. Iya. Nah akhirnya saya ngambil kesimpulan cuma seperti ini aja gitu. Dari penataan reseller aja gitu ya, yang pemain-pemain jual kembali itu dari PM itu banyak keblunderan gitu ya. Banyak keblunderan gitu ya. Kemudian inkonsistensi Iya. penyampaian dan lain sebagainya itu ya. Nah, ya mungkin ini komunitas kecil yang ingin menyuarakan, siapa tahu didengar gitu ya. Tetapi gini,
saya mengkritisi, tetapi sebenarnya saya juga punya masukan solusi, nanti saya sampaikan di akhir buat Komdigi. Dan waktu itu saya sudah sampaikan juga secara informal ke Pak Dhani ya selaku direktur ya, itu pas kita ketemu makan siang di Jogja itu menarik sebenarnya, diskusi tentang industri ini tuh menarik gitu. Nah nanti saya sampaikan di sesi agak ke belakang gitu ya. Tetapi kembali lagi ke Cetak Biru, akhirnya saya melihatnya gini, ini Komdigi lagi bingung nih kayaknya nih gitu ya. Nah, saya tak fokus saja dulu bagaimana menata komitmen LDP dalam event kemarin, yaitu reseller itu, gitu ya. Kemudian aneh lagi, ada yang tadi baru ingat ya, tidak boleh lagi rebranding. Nah, saya setuju gitu loh, karena untuk menyamaratakan produk ke reseller ini itu juga tidak mudah. Tadi saya sampaikan bahwa sudah banyak ASP itu yang kesetir reseller itu sudah banyak gitu loh. Nah, ini kalau disamaratakan ya alhamdulillah. Tapi masalahnya, mbok ya aturannya dirubah dulu baru disosialisasikan. Nah, ini rebranding tidak boleh dan sebagainya. Ya mungkin ini cetak birunya versi reseller. Jadi masih dalam forum diskusi gitu. Nah itu dirubah atau udah dirubah, saya malah belum tahu. Sampai dengan saat ini belum ada perubahan ya. Karena rebranding dan seterusnya itu ada di PM Pak, salah PM ya. 5 PM nomor 5 2021 kalau nggak salah itu. Nah saya sebenarnya agak sedikit tertarik bicara tentang cetak biru itu yang tiring ya. Ya ada tiring, ada 1, 2, 3 gitu. Nah, saya juga belum begitu banyak baca detailnya itu dari mana yang diambilnya, apakah dari ketertiban ataukah dari nilai BHPSO yang dilaporkan. Tentunya pelanggan saya kan mesti BHPSO-nya saya semakin tinggi gitu. Jumlah pelanggannya. Ada jumlah pelanggan juga. Oh memang ada variabel itu. Itu. Nah berarti ISP itu juga belum tentu dirinya bagus gitu ya. Apakah itu juga untuk memvalidasikan bahwa ISP itu yang tier pertama ya, atau tier atas itu menjadi ISP yang terrekomendasi. Nah ini juga mungkin masih blunder juga gitu. Tapi apapun itu dari sisi LDP sih mengikuti ya, dari sisi ya kalau itu mau diterapkan dan sebagainya. Saya rasa kita tinggal lihat dulu lah arahnya ini mau kemana dulu. Jangan jadi satu aturan-aturan yang sifatnya dadakan dan sebagainya. Itu sih. Ya jadi. Tapi nanti ya saya nitip akhir saya mau ngasih masukan. Nanti di closing statement Pak. Jadi yang dirasa gini Pak Henry, Pak Hanif sama Pak Taufik. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman baik itu reseller maupun dari ISP, itu sebenarnya pemerintah ini maunya seperti apa gitu kan. Terus apa ini agak tepi jurang ya. Jadi apakah ada agenda titipan gitu kan? Ada agenda titipan. Ada banyak Pak yang menanyakan seperti itu. Jadi ada agenda titipan. Kok Komdigi lakukan penertiban, ada cetak biru gitu dan seterusnya. Nah sebelum itu Pak, ini ada 2 pertanyaan masuk dari Eldreamer. Oke, nanti kita bacakan, mungkin nanti bisa dijawab oleh narasumber, masih disiapkan oleh tim. Nah, bagaimana Pak Taufik melihat ini Pak? Wah gini, yang tadi ada, ini jangan-jangan Komdigi ada titipan nih dan saya tidak dalam posisi untuk menilai. Oke, ambil aman ya Pak ya? Bukan takut gini. Sebetulnya gini, justru saya ketika ada yang main itu tidak salah gitu. Artinya gini, kok ya kebetulan. Ya. Jadi artinya semua serba kebetulan. Justru ditanya ke pemerintah lah. Ya, kita itu hanya masyarakat biasa gitu ya. Cuma bisa melihat memang ada kok kayak ada benang-benangnya gitu kan. Tapi apakah itu benang-benang yang disengaja gitu? Atau ya karena terbentuk secara organik gitu ya. Ya artinya bukan skenario. Kita tidak tahu ya seperti itu. Mungkin itu aja Mas Janis. Amannya gitu ya Pak ya. Karena bukan kalau Pak Taufik nggak berani menilai, saya mau menilai. Kalau yang namanya cetak biru itu artinya pasti dari ISP yang skala gede.
sampai ke ISP yang level Jatara mungkin ya, itu kan aturan berlaku sama semua di situ, iya kan? Pasti sama. Nah, yang gede-gede ini kan Beda dengan storane. beda storane dan pasti akan cepat sekali comply, akan bisa melakukan semua yang diminta oleh cetak biru itu. Nah, yang kelas-kelas menengah ini kan ya sulit kalau harus mengikuti semua yang diminta oleh pemerintah tentunya. Nah, makanya kalau mungkin ada benernya tadi, kalau negara hadir ya kita deg-degan Pak. Benang merahnya Jatara deg-degan. Dan ternyata banyak menyuarakan yang deg-degan Pak ini ternyata. Bener ya, Gitu. deg-degan Iya. juga ya. Iya, jadi ini kita kembali ke pertanyaan dari Eldreamer, awan internetku. Nah, bisa Pak Hanif atau mungkin Pak Taufik ini, silakan nanti yang menjawab. Bagaimana konsep kerjasama pelaksana jual kembali yang sesuai regulasi, sedangkan pelaksana jual kembali sudah melakukan gelaran sendiri. Ini keterkaitan yang PP 52 2046 2021 itu tadi Pak. Ya, monggo Pak Taufik. Oke Pak Taufik, bagaimana ini Pak? POV aturan. Iya, Oke, sesuai saya aturan di lapangan nanti. gini. Sebetulnya gini, kontrol sama ownership beda ya. Ya, Oke. jadi gini, ownership, ya ini kalau secara norma memang tidak diperbolehkan. Hari ini tidak diperbolehkan. Hari ya. ini tidak Nah, diperbolehkan. justru pertanyaannya, apakah akan seterusnya ini dilarang ya? Kita harus melakukan analisisnya secara. Jadi saya melihatnya begini. Jadi kita tidak ansih selalu didasarkan pada peraturan, tetapi yang perlu sebetulnya kebetulan saya salah satu tadi menggunakan namanya gini, mengukur regulasi tidak hanya dari sisi positif ya, tapi dari sisi ekonominya, dampak ekonominya. Dampak. Sekarang gini pertanyaannya, ketika di situ ada reseller yang mampu membangun Ya. dan itu bisa menambah coverage ketika negara tidak bisa hadir, ketika yang besar tidak bisa datang, dia bisa menggelar, punya kemampuan Oke. yang itu notabene nanti akan menurunkan biaya akses yang akan dibebankan ke masyarakat, kemudian terjadi efisiensi dan seterusnya. Apakah akan selalu dilarang gitu kan? Oke. Ya, mungkin nanti Pak Hani yang bisa membuat mencari, mensiasati. Tapi bahwa saya sampaikan dan sampai kapanpun saya akan ngomong bahwa aturan itu bisa diubah. Gitu. Oke. Artinya tadi negara ini sebenarnya mau welfare state atau reh state ya Pak ya. Aturannya ditertibkan itu bodoh amat lah itu mau sejahtera atau tidak gitu kan, atau yang dicari sejahteranya dulu baru bisa mengikuti aturan gitu. Gitu. Jadi gini, saya ngelihat dengan ya mungkin gini pertanyaan yang tadi dari siapa dari awan internetku. Saya ngelihat gini, mungkin pertanyaan apakah ketika itu dilakukan transaction cost-nya turun nggak? Pasti turun gitu. Ya. Network deployment-nya, penyebarannya naik positif kan gitu kan. Coverage naik. Ya, kompetisi tambah bagus, consumer welfare juga semakin naik gitu kan. Barrier to entry-nya turun. Ya, artinya karena gini, salah satu isu kan ISP ke daerah-daerah itu kan ada barrier resistensi. Nah, ketika yang melakukan mitra pasti akan lebih bagus. Nah, justru pertanyaan ini gini, sebelum nanti dilanjut yang kancil sama Pak. Gini. Ini saya punya, ini mungkin saya akan baca biar gak salah. Iya bukan ini Pak? Bukan. Ini dari tesis saya Pak. Tesis. Ya. Gini, sebetulnya pertanyaan gini, apakah tujuan regulasi adalah memastikan bahwa penyelenggara telekomunikasi memiliki seluruh infrastrukturnya sendiri, ya, apa dimiliki sendiri, atau memastikan bahwa penyelenggara berizin tetap mempunyai efektif kontrol, ya, kuncinya kan kontrol, kemudian tanggung jawab operasional. ISP ya, kemudian tanggung jawab QoS, ISP, ya kan, dan regulatory atau atas jaringannya, regulatory tanggung jawab jaringan atas tanggung jawab
kepatutan terhadap peraturan atas jaringan yang digunakannya sendiri. Itu ISP. Jadi itu semua harus dikaji ya. Oke. Ya, monggo Nah, Pak. ini mungkin Pak Hanif nyambung yang tadi. ini tadi kan dari sisi inilah bagaimana ini ya bisa menyikapi itu Pak Hanif. Ini yang bertanya udah gabung Eldreamer belum ini? Rata-rata ini Pak, Eldreamer semua Pak ini yang Guyon. ini Pak. Ya jadi memang berbekal dari kedatangan Komdigi di LDP yang melakukan proses audit itu, kita tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa gitu ya. Bahkan waktu Zoom itu kan kita juga belum memberikan statement mau akuisisi atau seperti apa, karena kita masih mencoba untuk melihat arahnya ini mau seperti apa, mau gimana gitu. Namun tetap perbaikan itu kita lakukan. Ya ini sedikit saya spill karena memang kayaknya juga ditunggu-tunggu juga dari teman-teman Eldreamer saat ini bagaimana konsep kerjasamanya dan lain sebagainya. Ya kita mengadopsi dari multi tafsir tadi gitu ya. Jadi mereka yang sudah membangun gitu ya, Komdigi ini kan hadir ya waktu itu juga menyampaikan bahwa ini dalam konstruksi melihat seberapa besar atau seberapa jauh aturan itu sudah diterapkan, kemudian mengevaluasi, menunjukkan bukti-bukti mereka sebenarnya juga sudah sampling di lapangan, kemudian harusnya ISP itu seperti apa dan bagaimana. Yeah. Nah itu keywordnya yang LDP pegang seperti itu. Nah sehingga kita juga melihat bahwa bagi yang sudah menggelar dan sebagainya, iya itu tidak salah gitu loh. Karena ini proses juga udah berjalan. Nah dari kami sendiri POV-nya adalah bagaimana kita tetap menghandle dari market pelaksana jual kembali layanan telekomunikasi ini atau reseller. Nah itu kita nanti akan LDP ini akan menerbitkan 3 dokumen gitu ya. Yang pertama itu adalah NDA ya, perjanjian kerahasiaan atas dua dokumen yang mengatur sisi komersilnya gitu ya. Yang pertama ini adalah mengatur bagaimana infrastruktur itu diberlakukan, dikembangkan dan dioperasionalkan. Infrastrukturnya loh ya, yang pasifnya. Nah itu kita udah siapkan juga. Kemudian yang kedua, PKS yang kedua, perjanjian yang kedua ini adalah mengatur dari sisi komersil pelaksanaan jual kembali layanan telekomunikasinya. Gitu. Nah sehingga apa? Kalau dari mungkin sisi Komdiginya melihat kepada awal-awal datang, ya kita sudah diakomodir dari sisi PKS infrastruktur. Kalau yang dipakai itu adalah diskusi yang terakhir kemarin di Surabaya, itu juga sudah kita atur gitu. Nah, mungkin berbeda perusahaan, berbeda ASP itu akan berbeda cara pengelolaan. Namun saya rasa dari proses ini, ujung dari proses ini adalah bagaimana ketaatan, ketertiban, dan akhirnya nanti PNBP itu kita bisa sampaikan sesuai dengan apa yang terjadi di pencatatan administratif gitu ya. Nah ini saya rasa mungkin tadi Eldreamer dari Mas Awan Internet ya. Awan Internet. Ya, itu jadi yang sudah berjalan ya enggak apa-apa gitu kan. Maksudnya enggak apa-apa itu ya tinggal diperbaiki. Gitu, konsep kerjasamanya diperbaiki dengan ISP-nya gitu. Karena ISP-nya sendiri juga belum tentu benar dalam melaksanakan PM ini. Nah, akhirnya Kominfo datang membina. Nah, setelah dibina ya sudah sewajarnya Kominfo untuk melanjutkan dari sisi controllingnya. Nah, samplingnya, punishment-nya apa dan lain sebagainya gitu. Bahkan menariknya nanti ini kemarin kan LDP udah ditarget nih. Nah tahun depan segini loh ya PSBB-nya gitu. Ya, semangat kita. Jadinya target berarti ya. Jadinya target ya. Ya itu menjadi penyemangat juga. Bukan pencatatan secara ya siapa tahu gitu kan. Semuanya kan self assessment kan Pak. Iya Pak, benar gitu. Nah sehingga ini akan jadi satu perubahan ya menurut saya, perubahan di dunia industri ini yang kemarin tertidur dan sebagainya sekarang udah melihat bangun. Dan saya rasa teman-teman di reseller juga udah pada cerdas, pada pintar untuk melihat, memilih dan memilah. Nah, justru menurut saya nih ya, Komdigi ini tuh bukan masalah yang besar. Kalau kita melihat dari pergerakan pemerintah loh ya,
Komdigi yang di tata kelola Komdigi ini kan lebih ke arah tupoksinya ya, dari PNPB ini. Nah, coba kita menengok dulu sebelah kanan kiri kita yang satu kabupaten itu ada Pratama loh, ada DJP dari KPP Pratama wilayah masing-masing gitu kan. Sedangkan teman-teman di reseller ini itu sudah punya NIB loh, gitu loh. Bagaimana mereka mempertanggungan jawab atas NIB yang sudah dibuat, yang sudah ber-PKS itu, endi laporannya, endi pendapatannya dan lain sebagainya. Kalau kita bicara nilai beda loh, yang dikelola DJP sama dikelola PNBP itu beda. PNBP itu jauh seberapa persen sih kita dibandingkan dengan DJP gitu ya, pajak gitu ya. Nah ini sebenarnya jangan sampai kita terlalu larut, yang akhirnya kita bingung, yang akhirnya kita bingung dalam memilih itu juga hasilnya nggak baik, gitu ya. Sehingga kalau saya menyarankan ya tetap bermain secara cermat, cerdas dan pintar. Dalam menangkap peluang ya, karena memang industri ini menurut saya ya masih bagus untuk terus dikembangkan. Cerdas, cermat dan pintar ya Pak. Oke. Nah ini ada pertanyaan kedua nih Pak. Ini ada banyak pertanyaan Pak, ini nanti kita batasi juga ini untuk pertanyaannya. Dari Basecamp Eldream Kebumen. Kebumen. Ini jawabnya nganggung apa ini? Nah, untuk skala usaha mikro atau RT RW net dengan modal terbatas, skema kemitraan atau reseller mana yang paling aman? Nah ini saya, saya juga agak bingung nih. Ini untuk skala usaha mikro, mungkin teman-teman reseller atau RT RW net ini modalnya terbatas. Nah, skema kemitraan apa yang akan diambil, mungkin dari LDP atau Jatara punya skema kemitraan yang seperti apa gitu. Mungkin ini jatuhnya promosi ini nanti. Kalau saya melihat mungkin itu ya. Kalau memang modal masih terbatas, mungkin paling tidak punya target potensi pasar di daerahnya sendiri dulu berapa. Kan? Karena kembali lagi bahwa bisnis internet ini kan bisnis utilitas. Jadi kita masih bisa mengolah internet itu sedemikian rupa sehingga bisa memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggannya. Nah, ketika dia sudah punya potensi target pelanggannya berapa, pastinya dia bisa berhitung. Kira-kira saya pendapatannya sekian, kulak bandwidthku sekian. Nah, itu yang pasti masih bisa kita hitung. Nah, kalau memang masih modalnya belum begitu kuat ya, mungkin Jatara sekarang sudah menyediakan paket yang 100 megaan, Mas. Harga Pak? Harga nanti sepil harga. Mungkin juga sama, mungkin yang dimaksud termasuk ini juga Pak. Kalau kembali lagi yang tadi Pak, jadi kalau terbatas akhirnya minta digelarkan oleh ISP-nya sesuai dengan aturan gitu. Nah, ketika digelarkan oleh ISP-nya Pak, akhirnya saya kira jadi ISP tidak butuh reseller Pak itu. Gimana Pak ini Pak? Enggak, kalau ini bicara fenomena lapangan ya, ada kalanya ISP itu tetap butuh teman-teman di reseller ya, walaupun mereka sudah sebagai pelaksana jual kembali atau sebagai nanti sales Pak akhirnya. Sebagai PIC yang memang dia mempermudah untuk penjualan market di area wilayahnya gitu ya. Akamsinya gitu ya. Jadi penetrasi lebih cepat tadi ya Pak ya. Cost bisa ditekan gitu kan, promosi juga bisa ditekan. Karena aneh, kita bikin promosi, gelaran kita cuman mungkin satu kecamatan tapi promosinya se-Indonesia Raya gitu kan. Nah, itu juga menurut saya kurang efektif gitu. Mungkin dari teman-teman Eldreamer masih boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman Eldreamer. Nah, ini Pak. Sebenarnya dilakukan Komdigi itu sudah terlambat belum sih Pak? Pak Taufik. Enggak, gini. Karena saat ini kita tahu ya Pak ya. Gini. Pertumbuhan internet luar biasa gitu. Bahkan pertama gini, teknologi berkembang ya. Dimanapun aturan itu pasti terlambat ya untuk masuk. Apalagi dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, kontinental,
kemudian dengan sosiologi Minum dulu Pak, yang- nanti ya saya sosiologi sediakan ya, air putih khusus ya. Aldrim Pak. Oke, sosiologi. Jadi gini, nggak ada terlambat. Justru gini, apa ya? Kalau dibilang terlambat, dibilang teknologi akan terlambat ya, karena Iya. gini, teknologinya berkembang. Oke. Kemudian kreativitas juga berkembang. Kreativitas dalam arti yang positif dan bisnis ya. Iya. Kemudian kita melihat salah satu yang mempercepat reseller itu kan produk-produk China ya, yang Iya. sangat Emas. affordable, yang Iya. terjangkau. Ya. Waktu itu gini, pemerintah membuat aturan, kita lihat Undang-Undang 36 ya tahun 99 ya. 99. Memang sudah obsolete ya, sudah kuno ya, itu harus Iya. diganti iya. Kuno. Ya, ya memang, Iya, memang ini itu harus diganti. Belum diganti tetapi dilebur Pak. Ya, Nggak sempat ganti itu sangat. kayaknya. Dulu ada namanya undang-undang apa namanya? Saya lupa, ada satu tapi Iya. nggak masuk prolegnas lah ya. Iya. Intinya nggak ada, Pak. Tapi bahwa apa ya? Pertanyaannya gini, apakah semua mau diatur secara kaku, secara rigid? Kalau diatur secara rigid, itu tidak akan bisa fleksibel. Oke. Atau cukup yang diatur yang prinsip-prinsipnya, ya. Iya. Misalnya itu tadi ya, ini paling simpel ya kan, dan konteks dalam diskusi malam ini. Misalnya terkait dengan infrastruktur, yang penting kontrolnya di ISP, ownernya siapapun. Iya. Oke, misalnya diatur seperti itu. Karena ketika nanti diatur secara rigid, perkembangan akan terlambat Om Diki. Menurut saya ya, ini menurut saya, dan saya nggak tahu di teman-teman. Kemudian ya produk-produk semua harus disertifikasi. Ya, ada di lembaga sertifikasi internasional seharusnya nggak perlu juga misalnya begitu ya. Akan seperti itu ya. Jadi sebetulnya Komdiki hanya membuat prinsip-prinsip yang sangat pokok ya. Iya. Itu yang mungkin itu selanjutnya dikembalikan ke pebisnis ya. Menurut saya seperti itu ya. Nah, kontrol-kontrol apa? Normal-normal yang kan ya kita ambil normal yang umum lah, yang ada di undang-undang yang sudah ada. Oke. Sesimpel itu sih saya lihat ya. Mungkin yang lain nggak tahu nih para pelaku ini melihatnya. Komdigi sudah terlambat atau belum Pak Hanif? Atau mungkin ini Komdigi biar ada agenda saja lah gitu. Atau gimana Pak? Kalau menurut saya tidak ada yang terlambat. Oke. Kalau memang itu kita harus melihat dari sisi terlambatnya ya, selama proses menuju ke lambat itu ya tetap ada benefit yang kita ambil gitu ya. Tapi kalau memang saat ini yang sudah diterapkan ya memang sudah saatnya industri ini memang ditata gitu loh. Ditata untuk sesuatu yang lebih baik, peningkatan secara SLA dan kualitas gitu ya. Nah, SP itu juga ingin loh membantu Komdigi menata gitu ya. Ya mungkin ya bisa mendengar dari beberapa masukan-masukan dari teman-teman ASP kecil seperti kita ini gitu ya. Siapa tahu dari yang kecil itu mewakili dari masalah-masalah yang saat ini menjadi besar gitu ya. Nih mau di-spill nih masukannya nih. Ya. Oke. Boleh Pak. Bisa dilanjut masukannya gimana? Oh ya, jadi atau gini. ini. Menurut saya ada satu pertanyaan yang yang saya tanyakan ke diri saya sendiri gitu ya. Waktu itu saya lupa tahun berapa itu Komdigi datang bahwa yang memiliki NIB jual layanan kembali telekomunikasi itu sekian ribu loh. 25 Nah, waktu sekian itu ya. belum yang terbaru ya. Sekarang Ya. kan 146 ribu atau Wih, berapa? ngeri. 46 ribu atau berapa saya lupa itu. Ya. Nah kemudian yang laporan sekian loh gitu. Nah Ya. kalau yang laporan mungkin oke lah karena Komdigi punya dashboardnya. Nah tahunya yang sekian ribu itu dari mana? Nah mungkin apakah dari DJP atau apa, karena itu kan DWSS. OSS. OSS. Ya, DWSS. artinya apakah itu dari situ? Nah artinya apa? Dari sini semestinya Komdigi itu juga melihat gitu. Bagaimana dia memiliki database itu gitu ya. Nah kalau saya simpelnya gini, dilakukan proses penataan ulang dengan cara apa? Recalling gitu ya. Jadi reseller-reseller yang baru ini dipanggil ulang melalui siapa? Melalui SP-nya. Bukan Komdigi menata reseller. Apa yang dilakukan Komdigi ini udah benar. Nek arep noto ribuan ya lebih sulit gitu ya. Mending noto sing
sidik, yang ISP itu udah benar hulunya yang dipegang gitu. Tapi menurut saya simpelnya, entah itu nanti apakah ada sisi politis atau mungkin dari sisi apa, tapi saya rasa gini, kalau OSS saja bisa dibikin gitu ya, kemudian pengurusan izin juga lebih mudah dan sebagainya. Nah, edukasi yang diberlakukan kepada calon reseller itu dilakukan oleh siapa? Oleh ISP-nya gitu ya. Mengedukasinya ke siapa? Misalnya nih ya, dari Pak Yanis nih sebagai calon reseller. Pak Yanis, kita udah deal ya, mau pakai kami gitu ya. Nah, untuk proses lebih lanjut silahkan akses dashboardnya Komdigi untuk memasukkan data-data resellernya. Baru dari situ memilih, jangan salah pilih ya, nanti ke LDP ya. Nah, itu ada menunya. Dari Komdigi pun juga tahu ISP yang bermain di reseller itu siapa. Nah, kemudian setelah meregister, barulah nanti dari sisi ISP dashboardnya muncul untuk melakukan proses respon, memberikan draft kontraknya dan lain sebagainya gitu ya. Artinya apa? Dari step awal ini Komdigi juga sudah tahu, oh si LDP ini resellernya ada sekian ratus. Nah, terregister mulai kapan? Udah mulai lapor dari register itu kapan? Loh, kenapa registernya Januari kok lapornya Juli? Oh, mereka masih persiapan infrastruktur, dan itu argumentatif yang bisa disampaikan gitu. Nah, otomatis kan reseller ini punya ID ya, ID pelanggan, bukan ya, ID reseller, yang itu secara sistematis sudah disiapkan oleh Kominfo. Nah, reseller ini tiba-tiba pindah nih dari Pak Yanis pindah ke Jatara. Nah, dia harus mengupdate tuh profilnya. Nah, dari sini loh, kok dari Jatara tumbuh ya? Dia lihat nih historicalnya, oh Pak Yanis yang ini dari LDP pindah ke sini, tanpa harus kami melaporkan. Tapi mandatorinya gini, kalau mau jadi reseller, register dulu di dashboardnya Komdigi. Kalau mau pindah, register dulu ke sana. Nah, ASP-nya pun juga dalam melaporkan, misalnya nih LDP punya 100 nih resellernya. Loh, kok yang dilaporin baru 50? Nah, yang 50 kemana? Itu Komdigi tahu. Sudah gitu terfilter duluan. Terfilter duluan. Nah, terus bagaimana yang sudah tersebar seperti ini? Ya tinggal di recalling dari ISP-nya, recall ke teman-teman reseller untuk meregisterkan usaha mereka, kerjasama mereka dengan ISP di dashboardnya Komdigi. Saya rasa ini enggak sesuatu yang enggak sulit lah, apalagi dengan teknologi yang saat ini ada untuk membuat dashboard itu bukan sesuatu yang lama. Masalahnya adalah ini itu dari sisi policy dan sebagainya dari internal Komdigi mengiyakan atau tidak gitu ya. Nah, semoga Komdigi ini ya Pak ya menyediakan dashboard khusus untuk pendaftaran reseller. Iya. Atau nanti untuk artinya diregis dulu ke Komdigi. Betul. Dia akan milih ISP mana. Betul. Kayak LKPP itu. Ya, jadi dia sebagai calon penggunanya mau milih ISP-nya. Ya. Gitu kan. Nah, itu menurut saya screening yang paling bagus. Dan Komdigi juga berperan dan muncul di awal. Tidak datang tiba-tiba halo semprit prit kayak gitu. Nah, makanya pertanyaannya jadi perspektif sekali. Kemudian Pak Henry sebagai kami sebagai penyedia, kalau Komdigi atau negara bergerak kita deg-degan gitu. Nah, karena apa tiba-tiba gitu ya, walaupun tidak semuanya itu kebetulan gitu. Tapi kalau udah tahu dari awal, lo ngaku sing ke register wisata, masuk sing tak lapor ke seket kan tidak mungkin lah. Kalau sekarang emang Komdigi tahu reseller saya jumlah sekian, betul. Sehingga depan kusir ini. Gitu. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari L-Dreamer, Emote Jantung. Nah, untuk saat ini beralih dari RT RW menjadi ISP atau membangun ISP baru, apakah lebih efektif Pak? Sekarang sudah ada 1.500 sekian, 30 berapa itu? Maksud gimana? Pertanyaan jadi gini, mungkin karena teman-teman RT RW sendiri bingung Pak. Saya ikut jadi reseller, ada penertiban dan seterusnya, sehingga mending saya bikin ISP gitu. Apakah ini efektif di tengah yang saat ini penertiban dan seterusnya itu, termasuk juga komitmen yang akan mereka jalani gitu. Nah, efektif enggak sih ngurus ISP?
saat ini. Nah, secara aturannya. Nah, nanti Pak Hanif juga bisa Nah, ini menjawab juga. secara ekonomi, Karena kita ketahui semua ini rahasia umum. Pak Hanif sebetulnya itu kan gini, sebetulnya ISP juga itu. Iya, sebetulnya gini. Secara aturan simpel, semua simpel ya. Cuma ini kan urusannya ke bisnis ya. Iya. Ke skala ekonomi ya. Iya. Saya misalnya mau jadi ISP atau menjadi reseller ya harus mengukur badan loh. Ya, bercermin lah ya. Iya. Ketika saya mampu ya, tentunya ketika saya membuat PT kemudian menunjukkan izin, sampai dia harus mengajari dong. Ketika saya sudah akad mendapat izin, apa sih hak dan kewajiban saya gitu kan. Nah, kadang orang cuma ngelihat yang untung-untung ya, tapi di situ banyak kewajiban, termasuk komitmen. Komitmen hanya salah satu ya. Ya kemudian dia harus dengan pajak, kemudian dengan Kementerian Hukum dan HAM dan seterusnya ya. Di situ butuh resources, butuh orang, butuh SDM dan seterusnya. Jadi ini hanya hitung-hitungan aja, ekonomi aja sebetulnya. Tapi kalau secara peraturan nggak ada no issue lah. Sekarang semua serba cepat, serba gampang gitu kan. Tapi begitu mendapatkan yang gampang, nah itu dia itu. Mungkin bapak-bapak ini yang bisa tahu lah ya. Itu. Ya kalau Masih efektif nih. Bikin ISP baru gitu, Pak. ya kalau sekedar bikin PT dan kemudian punya NIB sebagai ISP tentunya itu seminggu mungkin selesai Pak. 2 minggu lah. Ulo ya, Pak bikin ya. PT-nya itu. Nah, apakah kemudian pelaku usaha yang mau mengupgrade menjadi PT ini siap dengan konsekuensi di belakangnya? Ya kan harus. Yang terbaru kemarin setiap tahun harus ada RUPS yang disahkan oleh Kemenkumham. Iya. Setahun sekali. Yang harus dinotariskan ya. Harus dinotariskan. Dan diupload ke Betul. Siber. Nah, itu kan tambahan kerjaan lagi, Satu. ya, tambahan dana lagi karena Tambahan kompetitor lagi. betul. Yang termurah notaris paling enggak sudah minta 3,5 juta hanya untuk tanda tangan, kemudian mengesahkan, kemudian mengupload ke Kemenkumham. Nah, itu Belum lagi nanti LKO tahunan dan Nah, seterusnya. itu Pak, ya. dari hanya Kementerian Hukum, belum Betul. Komdigi ya. Belum Komdigi. belum tentu nanti, tidak menutup kemungkinan nanti laporan-laporan kita yang lain harus disahkan oleh notaris. Nah, itu kan bisa mengikuti juga. Ya. Kalau Pak Hanif jawab singkat, Pak. Ini karena waktunya tinggal sedikit, Pak. Nggak terasa itu. Monggo Pak Hanif. Nek jawab singkat itu jadi blusuk nih gitu. Ya kalau saya melihat sudut pandangnya seperti ini ya. Jadi impact dari Komdigi ini memang jumlah asupan kopi di rumah saya itu meningkat. Banyak yang datang. Pertanyaannya itu sebenarnya banyak yang datang ke rumah gitu ya. Nah kalau saya sendiri gini, teman-teman di reseller yang sekarang udah jalan ini, mereka itu bukan ilegal kok. Mereka udah punya payung hukum, mereka itu legal. Sehingga apa? Ya kalau memang dari pertanyaan tadi apakah harus membuat langsung ke ISP atau membuat apa tadi yang baru itu ya? Ya kalau saya langsung aja gitu loh, tinggal membuat PT atau kalau yang belum punya PT kemudian ngurus dan lain sebagainya. Naik ke ISP atau tidak itu cuma masalah mental. Gitu ya. Mental. Tadi kalau yang disampaikan Pak Henry itu kan sebenarnya udah teknis pelaksanaan gitu loh. Nah kalau menurut saya kalau nggak mau ribet dan memang segmentasi pergelaran wilayahnya itu mau lebih luas, tidak di area itu ya naik aja ke ISP. Mumpung prosesnya masih dimudahkan. Belum ada moratorium. ada. Bahkan kemarin ada yang tanya ke saya, Pak Hanif ngapain bikin ISP? Kan mau dicetak biru katanya mau ada peringkatan. Iya. Loh, besar kecilnya itu kan juga kita variabelnya juga belum jelas dan itu kan masih dalam konsep gitu ya. Jadi menurut saya sebelum ada moratorium di beberapa wilayah dan sebagainya, naik aja ke ISP. Gitu ya. Dan mereka bisa lebih scale up lah dari sisi bisnisnya gitu. Nah, kita masuki closing statement nih Pak. Dari ada waktu kurang lebih masih 10 menit dari mungkin Pak Hendy dulu closing statement Pak. Ya pada prinsipnya kami pelaku usaha ISP ini tetap ingin comply dengan semua regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat saya tidak ada kata terlambat apakah regulasi ini dibilang terlambat atau tidak karena semua regulasi pastinya sifatnya dinamis ya Pak ya. Jadi setiap tahun bisa berubah dan sebagainya. Nah itu yang kemudian bagi kami mau nggak mau karena itu juga untuk baiknya semua, saya rasa
pelaku usaha ISP ini juga harus comply dengan semua aturan yang sudah ditetapkan oleh regulator. Saya rasa itu Pak Yanis. Siap. Ya. Oke, Pak Taufik, closing statement. Apa ya? Saya sih simpel ya sebetulnya. Siap menjadi abdi satu. Nggak ada. Isu-isu. Siap mendukung. Jadi ada namanya regulatory impact assessment. Jadi sebetulnya sekarang ini saya selalu melakukan pendekatan secara ekonomi. Ya, terus terang aja gitu. Karena saya melihat entitas reseller itu orang sangat rasional dan logis sudah. Ya, sangat berhitung ekonomi. Jadi regulatory impact assessment-nya itu yang dari aturan yang dibuat oleh Om itu harus didasarkan pada keekonomian apa efisiensi, ada market failure, ada pasar yang rusak, ada efisiensi, ada cost yang bisa diturunkan dan seterusnya gitu kan. Jadi nggak usah terlalu melebar dari situ lah menurut saya kan. Kalau itu semua sudah hitung, teman-teman akan patuh kok ya. Bapak ini akan patuh semua, nggak ada yang ketika semua masuk, hitung-hitungannya masuk gitu kan, perusahaan saya untung, pasti saya akan beban pungutan baik yang fiskal pajak maupun yang akan terbayar gitu dan seterusnya. Jadi saya berharap Komdigi gini, ini kaitan dengan Komdigi ya, itu ternyata bahwa Komdigi harus melakukan regulatory impact assessment ya. Jadi aturan-aturan yang disampaikan teman-teman ini impactnya seperti apa, secara keekonomian ya, secara keekonomian aja lah, nggak usah terlalu yang berat-berat ya, simpel itu aja. Mungkin itu Pak Yanis. Siap. Pak Hanif, closing statement. Monggo. Bisa disampaikan atau titipan atau mungkin pesan dan seterusnya. Kayaknya titipan. Enggak. Bebas Pak. Ya jadi sebenarnya kalau kaitannya dengan tema diskusi kita malam ini, ya kita berharap Komdigi itu makin sering untuk turun ke lapangan gitu ya, melihat, mengajak, ngobrol dan lain sebagainya lah yang kaitannya dengan industri ini. Kemudian yang di Jakarta gitu ya, jadikan ABJI itu sebagai partnership-nya gitu ya. Ambil peran-perannya ABJI agar bisa menata kelola ini secara tersentral lah, seperti itu. Nah kemudian kaitannya dengan teknis-teknis ya dalam memberikan sebuah sosialisasi dan lain sebagainya itu ya tentunya mereka juga semestinya bisa memberikan argumentasi pentafsiran sebuah aturan dan sebagainya itu yang konsisten ya, dari semua event yang teman-teman Komdigi hadiri. Nah sebenarnya terakhir dari saya, dulu Pak Taufik nih pernah menyampaikan di event Jogja juga waktu yang digelar oleh salah satu ASP Jogja, agar ini tidak terjadi tebang pilih dalam pengimplementasian ini, ya mungkin dari sisi Komdigi yang ini bagian apa? Pengendalian ya berarti ya. Pengendalian. Nah, itu bisa melibatkan teman-teman dari Balai Monitoring, itu kan masih dalam satu kementerian ya. Nah, siapa tahu itu kan setiap wilayah kan sudah ada itu. Nah, sehingga akan lebih terkontrol kalau memang Komdigi membuat satu istilahnya metode kemana ini dilaporkan dan sebagainya itu tidak terlalu jauh. Gitu. Tetapi sebenarnya menurut saya yakin seperti yang tadi saya masukkan, bikinlah dashboard untuk registernya reseller. Dah itu aja. Nah itu CS juga bisa langsung ada di situ, aduan juga ada di situ, dan ASP pun mau tidak mau akan terkontrol di situ. Jadi tidak hanya email lapor Komdigi. Boleh nambah, boleh nambah satu? Oke, boleh. Silakan Pak. Dua juga boleh Pak. Dua boleh Pak. Ini gara-gara ini Pak Hanif ini mensepil Balmon ya. Sebetulnya zaman saya itu saya sudah mengusulkan kepada Kominfo. Ya. Kakinya Kominfo atau Komdigi yang di daerah itu yang di daerah itu cuma Balmon. Mungkin ada yang lain ya, tapi mungkin tentang MMTC dan seterusnya. Tapi yang terkait dengan telekomunikasi dan industri ini itu kenapa Balmon tidak ditambahkan fungsi tentang pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi? Sekarang kan hanya frekuensi sama perangkat ya, postal ya, perangkat sertifikasi postal.
Balmon bisa tambahkan itu, Balmon bisa ditambahkan dengan tentang aptikaannya aplikasi. Artinya gini, bukan Balmon lagi, tapi modelnya kayak Kanwil ya. Kementerian Hukum dan HAM kan setiap provinsi punya Kanwil ya. Ya, betul ya, seperti itu. Jadi saya membayangkan nih dari dulu sampai sekarang, saya nggak tahu ya sekarang ya, dulu itu jumlah penindakan monitoring itu berapa orang yang menghandle sekian gitu. ISP-nya tumbuh, resellernya tumbuh gitu, coverage-nya se-Indonesia itu sangat tidak masuk akal menurut saya. Jadi ya ini kan sudah disinggung ya, jadi saya hanya mengingatkan lagi bahwa Balmon itu harusnya menjadi Kanwil ya, menurut saya. Dan sudah selayaknya Komdiki itu punya Kanwil, seperti Kementerian Hukum dan HAM. Sampai ke ini loh. Nah itu. Ya, yang mana itu? Ini TNI Polri ya. ini kalau dianggap bahwa Babinsa. telekomunikasi itu sesuatu yang menumbuhkan ke ekonomi gitu ya, itu ya harus seperti itu. Oke, nanti Sorry ya Pak Hanif, saya tambahin ya. saya kirimkan YouTube ke Bu Menteri. Oh. Oke, tidak terasa hampir 1 jam Saya ingin lebih. menyapa Bu Mini dulu ini. Oke. Ini kebetulan ya. Selamat malam Bu Mini. Oke. Mohon didengarkan masukan tadi ya Bu mengenai dashboardnya. Oke, tidak terasa 1 jam lebih ya program Semeja ini. Ini program yang pertama perdana tayang. Itu nanti setiap periode bulan, setiap bulan sekali nanti akan ada tema-tema baru dengan host yang baru gitu kan, atau mungkin berganti-ganti dengan narasumber yang berbeda-beda. Nanti teman-teman Eldreamer bisa request juga gitu, bisa request siaran ulang, bisa dilihat di YouTube Prime Official Kreatif. Nah, teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan di subscribe. Nah, siaran langsungnya program Semeja ini ada di Eldream Official untuk TikTok gitu. Oke, bapak-bapak sekalian terima kasih. Terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Taufik, Pak Henry, Pak Hanif. Sampai jumpa di lain waktu. Kita akhiri obrolan kita malam hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.